Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak terasa dengan kehidupan yang begitu nikmat di dunia sampai hari ini memasuki tanggal 6 Rajab 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melangkah kakinya ke masjid ini, merupakan suatu kemuliaan yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, langkah pertama diampuni dosa-dosanya, berguguran dosa yang dilaksanakan hari ini. Langkah yang kedua, mendapatkan investasi di akhirat bahwa mereka jaminannya adalah surga. Dijelaskan di dalam surah At-Taubah surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwanya, hartanya orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dengan surga. Ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menerima perintah sholat secara langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah-perintah yang lain seperti puasa, zakat, haji, umrah, berinfak melalui malaikat Jibril. Tapi perintah sholat langsung Nabi kita Muhammad SAW berhadapan dengan Allah SWT. Dijelaskan dalam surah Bani Israil surah ke-17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linadahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami berkahi di sekelilingnya. Kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat.
Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan sholat, karena Rasulullah SAW menerima perintah ini langsung. Oleh karena itu bahwa sholat 5 waktu ini tidak bisa kita abaikan. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi dijelaskan lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 58. Kalau kita mendengar adzan, tidak segera menghentikan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, maka disebut orang-orang yang tidak berakal ataupun tidak menggunakan akalnya. Wa idza naitum illa sholati tawadduha wa la ibadalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apabila kamu diseru, diperintah, diundang untuk sholat, tidak melaksanakan atau main-main, sungguh yang demikian itu orang yang tidak menggunakan akalnya. Kenapa Allah menjelaskan demikian? Karena setiap waktu telah terdengar, hampir setiap RW terdengar lantunan adzan dari masjid bersaut-sautan. Tapi kenapa pada saat itu kita tidak mengindahkan seruan yang sangat mulia, seruan yang menjadikan investasi kita di akhirat yang pasti? Tapi kebanyakan saudara-saudara kita yang mengaku beriman, mengaku orang muslim, tidak tergerak hatinya. Hanya orang-orang yang beriman, yang pada saat terdengar adzan mampu menghentikan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu hadirin semua, hari ini menjadikan tamu Allah yang sangat mulia, yang mendapatkan investasi jaminan masuk dalam surga, karena diampuni dosa-dosanya setiap langkah dari rumah menuju ke masjid. Yang kedua, harta dan jiwanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak ditunda-tunda. Oleh karena itu mari kita, dimanapun kita berada, begitu terdengar azan, hentikanlah. Menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bahwa mereka adalah orang-orang yang makmurkan masjid. Maka dijelaskan lagi di dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat ataupun orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau kita terdengar adzan tidak segera melaksanakan sholat, belum dikatakan orang-orang yang beriman. Karena di dalam surah An-Nur ayat 17 disebutkan, wa ma ulaika hum bil mu'minin. Sesungguhnya mereka itu belum beriman. Walaupun mengaku KTP-nya Islam, SIM-nya Islam, SNK Islam, tapi pada saat terdengar azan tidak melaksanakan, maka Allah menjelaskan wa ma hum bil mu'minin. Mereka sebenarnya belum beriman.
karena tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang paling utama, karena pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, semua menunggu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat. Hadis menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati salat. Fa in ruddat ruddu sa'iru amalihi. Fa in salihal salihal sa'iru amalihi. Pertama-tama anak cucu Adam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama ditanya adalah salat. Kalau salatnya sempurna, semua amal-amal yang dilakukan 24 jam semenjak bangun tidur sampai tidur lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salatnya rusak, tertolak amal-amal dilakukan. Salat yang rusak pertama, tidak mengindahkan waktu. Yang kedua, tidak berjamaah. Yang ketiga, semaunya sendiri. Maka kalau ini dilaksanakan, diantam lagi dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat celaka kenapa? Karena tidak mengindahkan. Contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus sholat di masjid? Tadi pertama dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Yang kedua hadis Nabi. Abdul sholat fil masjid wa isinya darajah. Sewajib-wajibnya sholat wajib adalah berjamaah di masjid. Pasti mendapatkan 27 kebaikan. Kalau paham hadis ini, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat akan berduyun-duyun datang ke masjid 5 waktu. Karena meyakini bahwa hari yang sangat lama di akhirat nanti, bahwa ibadah yang paling tinggi nilainya adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sehingga perintah sholat di dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 88 kali. Dan perintah zakat, karena ini sangat penting kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dibanggakan. Harta yang begitu banyak, rumah yang begitu mewah, pada saat datang kematian semua ditinggalkan. Yang teman setia yang akan mendampingi kita semenjak dalam kuburan sampai di padang mahsyar, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah infak atau sedekah, yang ketiga adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah harta yang nempel di anggota tubuh kita yang senantiasa menemani kita. Tapi semua rumah mewah, kendaraan mewah, semua tertinggal. Bahkan kalau kita mampu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba dunia kalau kita melihat isinya emas, nikel, perak, dan sebagainya, jumlahnya tidak bisa menghitung. Tapi dengan sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaatul fajr khairun minha wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya.
kalau paham tentang hadis ini, tertinggal atau tidak melaksanakan satu kali dalam sehari, tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, akan menangis terseduh-seduh keringat, akan tersungkur. Tapi karena nikmatnya dunia, Allah memberikan kecukupan yang tidak pernah kurang. Bahkan tempat tidur kita dilengkapi kasur, selimut, bantal guling, bantal biasa. Di sampingnya ada kulkas, lengkap. Tapi pada saat terdengar adzan subuh tidak melaksanakan, tunggu saatnya. Apa yang ada di milik kita menjadikan bahan bakar harta kita, anak-anak kita, menjadikan bahan di akhirat nanti. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minal syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Surah Al-Imran ayat 12. Sesungguhnya harta-harta anak-anak orang-orang kufur, yaitu orang-orang tidak mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahan bakar neraka. Ini Al-Quran. Pasti benar. Tapi kenapa kita tidak mempercayainya? Kenapa kita tidak meyakininya? Masih menganggap remeh tentang ibadah sholat ini. Semoga dengan penjelasan hari ini, kita besok akan melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita menginginkan orang yang terkaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita di dunia ini hanya rumah sederhana, tetapi mampu menjaga sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, itu di hadapan Allah orang-orang yang terkaya. Mari kita, kalau menginginkan menjadikan orang terkaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bima fihi min ayati wa taqallakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, khotib menyampaikan pada hari Natal jangan sampai kita mengucapkan kalimat selamat, karena mengucapkan kalimat selamat sama dengan mengakui adanya Allah melahirkan seorang anak ataupun lahirnya seorang anak Tuhan, yaitu Isa Al-Masih. Karena pengertian Natal kalau di dalam segi bahasa Indonesia adalah berkah. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal sama dengan telah lahir seorang anak Tuhan yang telah diberkahi.
Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Ikhlas ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mari kita dari para ahli mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semua mengharamkan orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan selamat hari Natal. Kalau kita mengucapkan itu sama dengan membenarkan lahirnya seorang anak Tuhan pada tanggal 25 Desember. Ini fatal di dalam akidah. Maka khotib sampaikan supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang kalimatnya sangat ringan, tetapi ini menyangkut kepada akidah kita. Jangan sampai kita mengakui adanya telah lahir anak Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Allahu samad. Dialah tempat meminta. Semua manusia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak beranak dan tidak dibernakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dialah Allah Subhanahu yang esa. Tidak ada tandingan, tidak ada saingan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib khotib sampaikan, karena semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang telah bersyahadat, mengakui hanya aku menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadiqina wasabirat wasadiqina wasaliqat wal hafidina furujahum hafidat wa dzakirina wa katsiran wa dzakara katsiran wa adallahu lahum maghfiratan ajran azima. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.